Saya Nabila, seorang mahasiswa aktif jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Di era digital saat ini, kecepatan dan stabilitas jaringan menjadi sangat penting, baik untuk bisnis, hiburan, maupun komunikasi sehari-hari. Kita membutuhkan koneksi yang handal dan cepat. Namun, banyak orang masih menggunakan teknologi lama yang mungkin tidak seefisien teknologi terbaru. Media transmisi adalah sarana atau jalur yang digunakan untuk mentransfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam suatu jaringan. Media transmisi ini berfungsi sebagai perantara dalam proses komunikasi data, baik dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, maupun gelombang elektromagnetik. Dua teknologi utama yang digunakan dalam transmisi data adalah transmisi analog dan juga transmisi digital. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, bagaimana nih perbedaannya? Dan media transmisi mana yang lebih efektif untuk meningkatkan kecepatan jaringan? Mari kita bandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media transmisi ini. Media transmisi analog adalah jenis media komunikasi yang menggunakan sinyal kontinu dalam bentuk gelombang elektromagnetik untuk mentransfer sebuah data. Sinyal ini dapat mengalami perubahan amplitudo dan frekuensi saat dikirimkan melalui medium tertentu. Salah satu contoh media transmisi analog adalah kabel koaksial yang digunakan dalam televisi kabel dan jaringan lama. Contoh lainnya ada gelombang radio AM atau FM yang digunakan dalam siaran audio. Yang kedua adalah media transmisi digital, adalah jenis media komunikasi yang menggunakan sinyal diskrit dalam bentuk kode biner 0 dan 1 untuk mentransfer data. Sinyal ini lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh gangguan eksternal dibandingkan dengan sinyal analog. Salah satu contoh media transmisi digital adalah serat optik yang digunakan dalam jaringan internet berkecepatan tinggi. Contoh lainnya yaitu ada kabel Ethernet, UTP atau STP yang digunakan dalam jaringan komputer. Kelebihan dan kekurangan media transmisi analog. Yang pertama yaitu kelebihan. 1. Kesederhanaan teknologi. Teknologi transmisi analog lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan digital. Yang kedua yaitu kualitas suara yang lebih alami. Dalam komunikasi suara, seperti pada radio AM atau FM, atau telepon analog, suara yang dikirimkan cenderung lebih alami dan kontinu tanpa perlu konversi digital. Yang ketiga yaitu kompatibilitas dengan perangkat lama. Banyak perangkat lama yang masih menggunakan transmisi analog sehingga masih banyak digunakan di berbagai sektor. Yang keempat yaitu jangkauan yang lebih luas. Sinyal analog seringkali memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan digital, terutama dalam komunikasi radio dan televisi. Kekurangan dari transmisi analog yaitu gangguan sinyal yang lebih tinggi. Sinyal analog rentan terhadap gangguan seperti noise, interferensi elektromagnetik, dan juga penurunan kualitas seiring jarak yang semakin jauh. Kedua yaitu kesulitan dalam penyimpanan dan pengolahan data. Data dalam format analog sulit untuk disimpan dan diproses secara efisien karena membutuhkan media fisik dan metode pemrosesan yang kompleks. 3. Kurangnya keamanan data. Sinyal analog lebih mudah disadap dan dimanipulasi karena tidak memiliki sistem enkripsi yang kompleks seperti pada sinyal digital. Yang keempat yaitu kapasitas informasi yang terbatas. Sinyal analog memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas informasi yang dapat ditransmisikan secara bersamaan. Kelebihan dan kekurangan media transmisi digital. Yang pertama yaitu kelebihan, kualitas sinyal yang lebih baik. Sinyal digital tidak mudah terpengaruh oleh noise atau gangguan, sehingga kualitasnya tetap stabil meskipun ditransmisikan dalam jarak yang jauh. 2. Kemampuan kompresi dan enkripsi. Data digital dapat dikompresi untuk mengurangi ukuran file serta dienkripsi untuk meningkatkan keamanan dalam pengiriman data. Yang ketiga, efisiensi dalam penyimpanan dan pengolahan data. Data digital lebih mudah disimpan, diakses, dan diproses menggunakan teknologi komputer dan perangkat elektronik lainnya.
Keempat, kemampuan multiplexing yang lebih baik. Transmisi digital memungkinkan beberapa sinyal dikombinasikan dalam satu saluran tanpa mengalami intervensi, meningkatkan efisiensi jaringan komunikasi. 5. Keandalan yang lebih tinggi. Karena menggunakan kode biner, transmisi digital memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan dengan analog. Kekurangan dari transmisi digital yaitu kompleksibilitas teknologi. Implementasi sistem transmisi digital lebih kompleks dan memerlukan perangkat keras serta perangkat lunak yang lebih canggih. 2. Biaya infrastruktur yang mahal. Pembangunan infrastruktur digital seringkali memerlukan proses biaya yang lebih besar dibandingkan dengan infrastruktur analog. 3. Konversi sinyal dapat menyebabkan kehilangan data. Dalam beberapa kasus, konversi dari analog ke digital dapat menghilangkan beberapa detail atau informasi penting. 4. Ketergantungan pada konektivitas dan listrik. Transmisi digital sangat bergantung pada jaringan internet atau sistem listrik yang stabil, yang dapat menjadi kendala di daerah terpencil. Kemudian di sini saya menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan analisis dari jurnal tersebut. Paket loss itu terdapat di angka 32% sebelum dilakukan fiberisasi. Kemudian pada saat sesudah fiberisasi itu menurun signifikan, berada di angka 0,6%. Di toputnya itu sebelum difiberisasi itu berada di 0,47 Mbps, sedangkan sesudah difiberisasi itu meningkat secara drastis di angka 1,1 Mbps. Terjadi peningkatan kecepatan transfer data yang sangat signifikan di sini. Kemudian delay-nya itu sebelum difiberisasi itu ada di angka 2,12 detik, sedangkan di sesudah fiberisasi itu menurun di 0,99 detik. Di sini jadi penurunannya sangat signifikan juga. Kemudian pada jurnal ini tercantum bahwa sistem transmisi fiber optik itu memang lebih unggul dibandingkan dengan sistem transmisi analog. Dikarenakan fiber optik adalah salah satu media transmisi yang menyalurkan informasi dengan kapasitas besar dan keandalan yang tinggi. Berlainan dengan media transmisi lainnya, maka pada serat optik gelombang pembawanya tidak merupakan gelombang elektromagnetik ataupun listrik, tetapi menggunakan sinar atau cahaya laser. Dan juga di jurnal ini dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir penggunaan fiber optik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan dengan fiber optik, maka data dikirimkan dengan lebih cepat dan akurat. Di Indonesia sendiri, fiber optik digunakan untuk jaringan internet, pengiriman data, dan telekomunikasi. Ya, jika Anda ingin koneksi jaringan yang cepat dan stabil, teknologi digital seperti serat optik dan 5G adalah pilihan yang terbaik. Jadi, media transmisi apa yang Anda gunakan saat ini? Apakah Anda masih menggunakan teknologi analog? Atau Anda sudah beralih ke digital? Beritahu kami di kolom komentar ya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang teknologi jaringan dan cara meningkatkan kecepatan internet, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendatangkan konten-konten terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.